balik anunya kita. Tes 1 2. Tes. Puji Tuhan, pagi ini kita mau mulai ibadah kita. Sebelumnya ada sukacita pagi ini, amin. Lambaikan tanganmu, haleluya. Puji Tuhan. Kita mau mulai akan ibadah kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita merendahkan pribadi kita di hadapan Tuhan. Karena di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi di dalam Tuhan ada satu kepastian, ada satu jawaban dalam hidup kita. Haleluya Roh Kudus. Haleluya Tuhan. Penuhi kami Tuhan dengan hadirat-Mu. Haleluya. Oh. Sembah Dia saat ini, bebaskan rohmu saat ini. Haleluya. Haleluya. Kami sembah Engkau, kami tinggikan nama-Mu. Kita angkat pujian mengakukan dalam segala hal, dalam segala keadaan. Segala keadaan, waktu kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Yang hidup dan kesempatan baru dalam segala keadaan. Segala keadaan, waktu melimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Yang hidup dan kesempatan baru, katakan selalu Yesus. Yesus selamanya, Yesus harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya selalu ada. Oh Yesus, akan selamanya. Katakan sekali Yesus, sekali Yesus selamanya, Yesus harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya selalu ada. Oh Yesus, ku cinta Kau selamanya. Katakan dalam segala keadaan, dalam segala keadaan, waktu melimpah maupun kurang, Yesus tetap Yesus yang mempesona hatiku.
Ini pengakuan kami di hadapan Engkau Tuhan. Waktu mengubah Tuhan, tetap Yesus, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia hidup dan kesempatan baru, katakan sekali hari Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau sama. Katakan sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selama. Katakan sekali Yesus, sekali di pengakuan kami, sekali Yesus, tetap Yesus dalam hidup kami. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau sama sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Haleluya, sembah Dia, haleluya. Glory, 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 haleluya. Kami tinggikan nama-Mu Bapa. Oh haleluya, glory. Segala kemuliaan, hormat syukur kami naikkan bagi-Mu. Haleluya. Mengalir Kau Bapa. Haleluya. Bunyi hati kami, jamah-jamahlah kami Bapa. Pulih-pulihkan kami Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya.
karena kasih-Nya selalu ada. Oh Yesus, ku cinta Kau selamanya. Salam. Mari kita bersama doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan atas pagi ini. Kau menjadikan kami semua Tuhan, tibakan kami satu sama lain untuk memuji memuliakan nama-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan perlindungan-Mu, atas kesehatan nafas yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Bapa, sebentar kami akan mulai ibadah kami dari awal pertengahan sampai berakhirnya Tuhan. Kau tutup bungkus, Kau rapi, jauhkan dari niat-niat orang jahat, kuasa-kuasa apapun dari samping, belakang, kiri, kanan. Kau tutup bungkus kami semua Tuhan, jauhkan dari segala orang jahat, kuasa-kuasa apapun yang berkuasa seperti diri saat ini Tuhan. Kami terjun saat kami beribadah, kami ikat patah hancur kuasa itu hanya di dalam nama Yesus berkuasa. Terima kasih Bapa. Berkati pujian, Kau berapi dia Tuhan, dapat main musik ya Tuhan, segala singer dan doa syafaat, Kau persembahan Tuhan, Kau berkati semua Tuhan. Dan Bapa Gembala kami akan menampakkan si hati Bapa dan Tuhan, Kau rapi dia Tuhan, pakai dia lagi. Minta bisa biar kami dalam nama Yesus sudah berkuasa. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa dan ucap syukur, berdoa. Amin. Tuhan, sekali lagi shalom. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Saya mengucap sembah Tuhan untuk bangkit berdiri. Sebelum kita memulai akan pujian kita, kaos kiri kanan Bapak Ibu Saudara, katakan Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Tuhan, kita angkat pujian, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, kemurahan dan besar, tiada terkira. Aku tak betapa besar kasih-Nya. Oh, betapa namanya. Katakan Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang penolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditemukan oleh besarkan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, kemurahan dan besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang penolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditemukan oleh-Nya. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan kita semua, bergandengan tangan dalam satu kasih.
antara kami, keluarga kerajaan Allah. Bergandengan tangan kita semua, bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Aku cinta keluarga Tuhan, cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Cinta kepada Tuhan, ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Dalam Tuhan kita bersaudara, amin. Dalam Tuhan kita bersaudara, dalam Tuhan kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Tuhan kita berbuang Yesus di tanpa hari, buang Yesus, amin. Kita hampa hari, buang Yesus, kita hampa hari, buang Yesus, kita hampa hari. Waktu sampai kata tadi, buang Yesus, kita hampa. Katakan ku kasih kau dan kasih Tuhan, ku kasih engkau dengan kasih Tuhan, ku kasih engkau dengan kasih Tuhan. Lihat kiri kanan Bapak Ibu, ku lihat di wajahmu, amin, kemuliaan Raja. Ku kasih engkau dengan katakan ku kasih engkau, ku kasih engkau dengan kasih Tuhan, ku kasih engkau dengan kasih Tuhan. Lihat di kananmu, ku lihat di wajahmu, kemuliaan Raja. Ku kasih engkau dengan kasih. Katakan aku anak Raja, aku anak Raja, engkau anak Raja, kita semua anak Raja. Aku anak Raja, engkau anak Raja, kita semua anak Raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu saudara. Puji Tuhan. Kayaknya hari ini penuh sukacita semua ya, amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, saya buka ruang kesaksian buat Bapak Ibu yang mau menyaksikan cinta kemurahan Tuhan. Kami beri kesempatan.
Ewen apa sasi? Iya, salam Bapak Ibu, salam rindu dari saya karena udah beberapa minggu saya nggak pernah gabung di Berwin Rambang ya, karena kemarin karena saya diambil anak untuk pulang ke Tamiang Layang karena ada acara pernikahan cucu dari kakak kemarin. Puji Tuhan selama 2 minggu di sana. Saya juga rindu rindu beribadah bersama-sama di tempat ini. Karena saya merasa ada hati ya di Berwin Rambang seperti itu. Ya puji nama Tuhan, karena Tuhan yang taruh hati bagi kita. Dan puji Tuhan pada saat hari ini kami boleh bersama-sama di tempat ini beribadah memuji mempermuliakan nama Tuhan. Saya juga bersyukur dalam selama saya tinggal di sana juga ya sampai kembali ke Palangkaraya dalam keadaan selamat, walaupun kemarin ada terjadi bukannya tabrakan ya, keserempet mobil ya, tapi puji nama Tuhan nggak terjadi apa-apa. Cuma mobil dan kami pakai lecet, agak rusak sedikit ya, tapi puji Tuhan ya kami yang di dalam semuanya selamat dan tidak ada kekurangan satu apapun. Oleh sebab itu saya mau bawa pujian seperti rusa rindu sun. Seperti rusa. Tarik. Bisa begitu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Hatiku rindu menyembahmu, Engkaulah kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rusa, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Kau berarti bagiku. Amin. Yesus, Kau segala
Yesus segalanya bagi kita hari ini. Amin. Puji Tuhan, kesaksian yang luar biasa tadi, bagaimana perjalanannya Tuhan pelihara. Dan hari ini juga saya percaya kita semua dipelihara oleh Tuhan. Mungkin ada lagi yang mau bersaksi. Puji Tuhan, kalau tidak ada saya tutup ya. Mungkin persiapan untuk Bapak Ibu minggu depan. Puji Tuhan, kita mau memberi korban persembahan. Kami menghormat doa persembahan. Salam, marilah kita berdoa. Tuhan, Engkau Allah yang begitu baik dalam kehidupan kami. Sebentar lagi kami ingin memberikan persembahan kami. Engkau berkati tangan-tangan yang memberi, bahkan yang tersisa pada kami Engkau berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Sambil persembahan dan kita angkat pujian yang mengatakan hidup ini adalah kesempatan. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur, berterima kasih buat kebaikan Tuhan,
buat sukacita anugerah Tuhan, sehingga Tuhan kami bersama-sama beribadah, bahkan kami memuliakan, meninggikan nama yang kami tempat ini Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu, buat kesehatan, buat kekuatan, bahkan buat napas hidup semasa ini Tuhan. Engkau baik bagi kami, Engkau terlalu baik bagi kami Tuhan. Kami tidak bisa membalas dan tidak bisa menyebut satu persatu kebaikan bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami untuk berdoa menyerahkan jemaat di tempat ini Tuhan dalam tangan-Mu. Mari Tuhan Engkau berkati jemaat di tempat ini, yang hadir di tempat ini Tuhan. Kami yang belum hadir juga Engkau menjawab, Engkau melawat, Engkau berkati mereka Tuhan. Karena kami tahu Tuhan setiap hati kami Tuhan. Satu kerinduan kami Tuhan, ajarkan kami senantiasa Tuhan terus mengandalkan dan kehidupan kami. Tolong kami Roh Kudus, kami tidak mampu, tapi Engkau kekuatan kami, Engkau perlindungan kami, jawaban dosa-dosa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus berkuasa. Terima kasih Bapak. Berkati umat-Mu, bahkan gereja diberkati Tuhan. Rencana-rencana program pelayanan di tempat ini Tuhan yang ikut campur, Tuhan bekerja tentang kebaikan di pelayanan tempat ini Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus berkuasa. Kami juga berdoa untuk desa Berenggrambang, Tuhan berkati desa ini Tuhan. Berkati jiwa-jiwa di desa itu, berkati mereka, jamah hati mereka saat ini Tuhan. Ingatkan mereka senantiasa hidup ini sementara Tuhan. Pulihkan keberadaan mereka saat ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus berkuasa. Dalam nama Tuhan Yesus berkuasa, merindu Tuhan. Berenggrambang Tuhan, Engkau mencurahkan kuasa, mujizat terjadi, terobosan terjadi, curahan lawatan Tuhan terjadi di desa ini, dalam desa ini, bahkan juga di dalam desa itu Tuhan datang kepada Engkau Tuhan, berdoa dan beribadah kepada tempat ini Tuhan. Mari Tuhan kumpulkan kami, bahkan jiwa-jiwa yang sudah kami layani selama ini, bahkan sudah beribadah di tempat ini Tuhan, jamah hati mereka Tuhan. Dan biarkan mereka berlalu, dan biarkan penonton saja Tuhan untuk melihat gereja betul-betul bangkit pada zaman sore-sore yang terjadi, perlipat yang terjadi di tempat ini Tuhan. Kau menyatakan kuasa di tempat ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus berkuasa, kami tidak mengizinkan penguasa-penguasa dunia di desa ini yang mengikat melenggu mereka selama ini, menghalang merintangi mereka datang kepada Tuhan. Bahkan dalam nama kuasa-kuasa dosa, kutuk-kutuk dosa, kutuk-kutuk mereka yang mengikat melenggu mereka, menutup hati pikir selama ini tidak mau beribadah kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, kuasa-kuasa di udara, di langit, di bawah bumi, di atas bumi, apapun bentukmu, roh najis, roh perjinan, pesta pora, sabu-sabu, narkoba, terlarang, roh judi, roh apapun, pergumulan masalah mereka, apapun, roh-roh kuat, penguasa di langit, apapun, di udara, di bawah bumi, roh jatah, roh petang, kami sepakat, kami ikat, kami tolak, kami patahkan, kami hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus. Kuasa keluar, pergi kau jauh-jauh, tidak ada bagian desa ini, tidak ada tempat proses ibadah kami tempat ini, dalam nama Yesus berkuasa. Terima kasih, berkati ibadah kami Tuhan, bukan desa ini berkat melimpah-limpah. Tutup bungkus desa ini kuasa dalam Tuhan, pagar dan api kemuliaan dalam malaikat Allah berlasa berjaga-jaga atas desa ini di dalam nama Tuhan Yesus berkuasa. Tuhan, kami juga berdoa tidak lupa Tuhan, kami melihat gereja di tempat ini Tuhan yang sedang membutuhkan dana biaya Tuhan saat ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan yang bekerja, Tuhan mengikut kami dari awal sampai selesai Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami Tuhan yang berkuasa segala sesuatu. Kami minta Tuhan dana biaya untuk gereja kami saat ini membutuhkan semua itu Tuhan. Kau tahu semua kehidupan kami gereja ini Tuhan yang bekerja dari awal sampai selesainya Tuhan. Bahkan secara kebutuhan pelayanan gereja Tuhan, kami pada Tuhan kami minta dalam nama-Mu Tuhan. Karena bagi Tuhan kami Tuhan yang maha kaya, Tuhan yang luar biasa, dalam nama Tuhan Yesus berkuasa. Bahkan Tuhan, tukang-tukang yang kami butuhkan Tuhan, sediakan yang terbaik Tuhan. Dalam nama Yesus kami rindu gereja yang akan dibangun dengan kebaikan Tuhan. Jemaat tempat ini berkati juga jemaat tempat ini Tuhan, agar apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan untuk kepujian nama Tuhan, agar kami sungguh-sungguh mengerti Tuhan, agar setiap kami Tuhan melakukan apa yang terpercayakan bagi kami untuk kami menabur di tempat ini, supaya kami menuai kehidupan kami nanti Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus berkuasa. Terima kasih Bapak. Kami tidak lupa juga berdoa untuk ibadah kami sore nanti Tuhan. Berkati ibadah kami sore nanti, berkat melimpah-limpah. Setiap hamba demikian, berkati urapi jamaah mereka saat ini Tuhan. Masuk sidang jemaat yang kami percayakan untuk berkumpul bersama jamaah saat ini Tuhan. Kami rindu ibadah sore nanti Tuhan. Ibadah yang diberkati Tuhan, ibadah yang diurapi Tuhan, semuanya dari hamba-Mu, pujian diberkati Tuhan, berdoa pembuka doa syafaat
yang bersaksi doa kolektif dalam nama doa firman keberkati dari Bapak Kepala Sidang kami yang menyampaikan isi hati setiap kami, berkati urapi hikmat yang kau tambahkan bagi Bapak Kepala Sidang kami Tuhan. Berikan dia kekuatan, kesehatan umur yang panjang dalam nama Yesus berkuasa, kehidupan rumah tangga hidup mereka diberkati, anak-anak kita diberkati di dalam nama Tuhan Yesus berkuasa. Kami tidak kami juga memerangi kuasa-kuasa roh jahat yang coba-coba merangi umat Tuhan. Jemaat Tuhan datang beribadah sore nanti, apapun bentuknya, roh kemalasan, roh sakit, penyakit paman tubuh, roh maut, roh celaka, roh tabrak, terserempat, jatuh dalam nama Yesus. Kami tidak izinkan kekhawatiran, ketakutan dalam nama Yesus, kebimbangan, keraguan kami tidak izinkan. Pekerjaan kuasa-kuasa roh lapar, setan iblis kami sepakat, kami ikat, kami tolak, kami patahkan, kami hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus. Kuasa keluar, pergi kau, bawa kotor pasukan terbantu ke tubuh laut yang paling dalam. Di sana tempat iblis setan dalam nama Tuhan Yesus berkuasa. Bahkan kuduskan tempat ibadah Tuhan dengan kuasa danamu. Sekeliling tempat ibadah kuduskan, tahirkan Tuhan. Jauh dari perzinahan, percabulan nafsu, kedagingan. Kuasa roh jahat setan ini bisa memporak-porandakan hati dan pikiran kami, yang membuat kami tidak mengerti firman Tuhan, membuat kami tidak setia taat kepada Tuhan. Kekecewaan, ketersinggungan, sakit hati, amarah, kebencian dalam nama Yesus kami patahkan, kami hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus berkuasa. Kau pergi ke jauh-jauh. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami serahkan seluruh Tuhan dalam nama ini program kami ke depan. Bahkan selagi hamba berdoa, kami bersama-sama di tempat ini Tuhan. Bahkan sebentar lagi firman akan ditabur tempat ini Tuhan. Berkati Bapak Kepala Sidang kami Tuhan, yang kami tahu firman ditaburkan itu sungguh berasal dari Engkau, menguatkan dan meneguhkan kami Tuhan, mengurapi setiap kami untuk kami mengerti firman-Mu. Buka hati kami dalam kehidupan kami untuk kami sungguh-sungguh mendengar dengan hati yang baik, hati yang ikhlas dengan firman Tuhan, hati yang sungguh-sungguh mengerti daripada Tuhan Roh Kudus. Tolong kami tidak mampu, tapi Kau Roh Kudus, kalau kekuatan Kau penolong kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan semua dalam tangan Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus berkuasa. Kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan, kita mau persiapkan hati kita. Terima kasih Tuhan. Ini hati kami Bapa. Glory, haleluya, Roh Kudus. Makasih Tuhan. Kita angkat bicara mengatakan, ku siapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan. Biarkan berubah dahulu sekarang selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman. Kata ku siapkan, ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu.
firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman Tuhan. Firman-Mu Tuhan, kami serahkan kepada berubah dahulu sekarang selama-lamanya, biarlah berubah. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku, ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman. Haleluya, mari sembah Dia. Dia ada di tengah-tengah kita. Mari tinggikan namanya. Kami sembah Kau Tuhan, sebab Kau layak. Kami datang menyembah syukur kami padamu. Hanya Kau yang kami sembah, hanya Kau yang kami tinggikan Tuhan. Oh Yesus, kami muliakan Kau Tuhan, kami agungkan. Haleluya. Terima kasih buat kasih setiamu, buat kebaikan-Mu bagi kami. Tak pernah habisnya rahmat-Mu, selalu baru. Kami bersyukur Bapa. Ku bersyukur. Saya undang semua boleh bangkit berdiri, angkatkan hati kita. Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita. Tuhan, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, katakan, ku bersyukur Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan.
Bukan karena gagah, bukan karena hebat kami. Kami boleh ada, boleh hidup sampai hari ini. Semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Kau melayakan kami, bahkan boleh beribadah bersama dengan gereja-Mu di Beren Rambang di tempat ini. Tuhan, kami percaya Kau mengasihi gereja-Mu di tempat ini. Kau terlebih lagi rindu membawa desa ini dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan. Bahkan melalui desa ini, banyak desa di sekeliling tempat ini mengalami Engkau. Terima kasih untuk lawatan Tuhan di tengah kami, untuk hadirat-Mu memenuhi kami semua di tempat ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, sampaikan isi hati-Mu. Apa yang menjadi pesan Tuhan bagi setiap kami, sampaikan melalui hamba-Mu yang kami menyampaikan, Bapak Gembala Tuhan. Urapi hamba-Mu, penuhi dengan roh-Mu Tuhan. Hikmat, marifat, wibawa Kristus taruhkan, dan perkataan firman-Mu ada dalam mulut lidah bibirnya. Dan biarlah Tuhan Yesus, nama-Mu dipermuliakan, firman-Mu disampaikan, dan terobosan dan kekuatan yang baru Tuhan nyatakan di tengah-tengah kami. Kami tidak mengizinkan kuasa iblis, setan, penghulu di udara, roh najis, bahkan kuasa-kuasa yang lain yang coba mencuri kebenaran firman Tuhan, yang coba mengalihkan pikiran dan perhatian kami, yang coba mencuri sukacita kami. Kami sepakat, kami ikat, kami tolak, kami hancurkan kuasa-Mu di dalam nama Yesus. Pergi Kau yang tinggalkan segala pekerjaan-Mu. Darah Yesus membungkus setiap kami, bahkan tempat ini dipenuhi kemuliaan Tuhan. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Urapi kami Tuhan, urapi hamba-Mu. Di dalam nama Yesus kita sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Ada kabar? Haleluya. Barigas luar biasa ya. Amin. Barigasnya luar biasa loh. Karena Tuhan kita Tuhan yang ajaib. Amin. Dipeliharanya hidup kita. Kita ada bukan karena kekuatan kita, benar nggak? Haleluya. Kita bersyukur ya. Kita boleh berkumpul semuanya karena kasih setia Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan pasti akan buka jalan untuk kita. Amin. Ya. Saya nggak menyangka bisa megang mic tanpa kabel di sini. Ya. Ya, jadi ada anak Tuhan hubungin kita, hubungin Ibu Gembala. Saya mau berikan mic. Ya. Saya mau bikin taburan. Saya pikir ya mic berapa lah sih harganya, saya pikir ya. Sekalinya dia pilih mic yang begini, saudara-saudara. Ya. Ya, yang lumayan lah untuk di gedung-gedung yang bagus lah gitu ya. Iya. Rupanya sudah dipersiapkan Tuhan ya. Mic kita dulu rupanya ya. Dipersiapkan Tuhan ya tak? Ya baru nanti gedungnya. Nggak nyangka ya. Ini mic yang bagus saudara sekalian. Puji Tuhan lah. Ya lumayan lah. Memang ada mic juga yang ratusan juta, tapi ini ya luar biasa loh. Jadi dipersiapkan Tuhan. Nanti gedung kita sudah ada mic kita yang bagus. Amin. Itulah Tuhan luar biasa ya. Dah habis-habisnya kasihnya. Selalu baru setiap hari ini ya. Amin. Selalu baru setiap hari itu rahmat Tuhan itu. Itu firman Tuhan yang bilang. Nah, saudaraku, kita bersyukur sama Tuhan ya bahwa hidup kita ini sudah dipilih oleh Tuhan. Amin, saudaraku. Karena begini loh. Bukan kamu yang pilih aku, tapi aku yang pilih kamu, kata Tuhan. Ya, kita ini dipilih Tuhan, makanya saudara jangan anggap enteng sama diri saudara. Apalah aku ini nggak berarti, aku ini nggak pendidikan tinggi, bukan begitu. Amin, saudaraku. Tuhan pilih kita. Ya, tuh, Tuhan pilih kita. Tuhan nggak pilih. Bukan orang yang hebat menurut dunia ini, tetapi Tuhan memilih kita dan Dia akan menjadikan kita hebat. Amin, saudaraku. Bukan hebat seperti hebat-hebatnya dunia, bukan kayak orang yang tahan bacok, tahan tikam, bukan begitu hebatnya. Amin, saudaraku. Menghadapi dunia ini, menantang dunia ini, diberikan Tuhan kemenangan terhadap dunia ini. Amin, saudaraku. Nah, itu
kita bersyukur bahwa kita adalah pilihan Tuhan loh. Amin. Kita diselamatkan Tuhan, ditetapkan Tuhan untuk menjadi pelayannya. Itu kehormatan yang terbesar. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, kata Tuhan, kalau tidak ditarik oleh Bapa. Nggak bisa. Jadi datang sama Tuhan itu nggak sembarangan, saudaraku sekalian. Enggak. Itu semuanya karena kasih karunia Tuhan. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, kata Tuhan Yesus, kalau bukan Bapa yang menarik dia. Dan dia akan kubangkitkan kepada akhir zaman, kata Tuhan. Pada akhir zaman. Tuh. Amin, saudaraku. Jadi kita ini memang pilihan. Nggak ada orang sembarangan bisa datang kepada Tuhan Yesus kalau bukan Tuhan yang menarik dia sendiri. Tuh. Makanya kita bersyukur sama Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, kita mau belajar firman Tuhan. Bahwa hidup kita ini harus terus bertumbuh. Kemarin kita sudah belajar kita harus mengambil keputusan, benar nggak? Keputusan yang kita ambil itu menentukan hasil hidup kita. Ya, minggu lalu juga kita sudah berbicara tentang apa namanya? Ya, keputusan yang membawa kemana? Ini saudara nggak hafal. Itulah karena banyak melihat-lihat sosmed yang lain. Coba diulang-ulang firman Tuhan, amin. Ya, jangan mendengar dan melupakan, tetapi mengingat dan melakukan. Nah, coba kita lihat ya, Kolose 2. Apa yang mau Tuhan sampaikan kepada kita? Kolose 2. Haleluya. Saudara diberkati Tuhan, amin. Amin. Kolose 2 ayat 6 sampai 7 saja kita baca sama-sama. Ya. Nanti saya bacakan lagi ayat 8 sampai 10. Sudah dapat Kolose 2 ayat 6 dan 7. Sudah dapat, katakan amin. 1 2 3. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu apa? Tetap di dalam Dia. Ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Yang percaya katakan amin. Amin. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Kalau dibilang kamu orang percaya, percaya. Kamu sudah diselamatkan Tuhan, sudah. Terus bagaimana? Firman Tuhan bilang gini, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita sudah menerima. Tuh. Kita sudah dijadikan Tuhan ciptaan yang baru. Benar gak saudara sekalian? Aduh saudara, kita ini bukan orang yang lama-lama lagi. Amin saudaraku? Amin. Sebentar dulu, saya matikan dulu ini. Ada. Ya. Haleluya. Kita bukan orang manusia yang lama. Coba lihat, coba buka ya. 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17. Bagaimana orang yang sudah menerima Yesus itu? Coba. 2 Korintus 5 ayat 17, apa kata firman Tuhan? Kita baca bersama-sama. Sudah dapat, katakan amin. 2 Korintus 5 ayat 17. 1 2 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang percaya katakan amin. Itu sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi kamu sudah menerima Kristus. Perhatikan baik-baik. Firman Tuhan ini jelas mengatakan loh di Kolose 2 ayat berapa ini? Ayat 6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Seperti apa orang yang menerima Kristus? Hidupnya menjadi baru, menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Jadi jangan ingat-ingat yang lama lagi, apalagi jangan mau kembali kepada yang lama. Jangan mau kembali lagi kepada kepercayaan yang lama.
Coba kesaksian Mama Yuni kemarin ya. Minggu lalu ya. Aku sudah sungguh-sungguh ya, yang diselamatkan Tuhan. Benar nggak gitu ya rasanya? Tuh. Karena apa? Yang lama sudah berlalu. Tuh. Kepercayaan yang lama, hidup yang lama sudah berlalu. Tuh, kalau kita menerima Yesus Kristus Tuhan kita, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Ya, perhatikan. Jangan mau kembali lagi kepada hidup yang lama. Saudara, kalau kita kembali lagi kepada hidup yang lama, kita udah terima Tuhan Yesus. Aduh, habis kita nanti. Nangisnya itu seperti nangis darah, kata Ibu Radus, ya kan? Bujur dia. Nangis darah kamu nanti. Nah itu sudah diucapkannya di depan sini. Makanya harus hati-hati loh. Amin. Ucapan kita itu mengingat kita. Itu makanya jangan mau kembali kepada hidup yang lama. Kamu telah menerima. Tapi bagaimana caranya supaya kita tidak kembali lagi kepada hidup yang lama? Nih, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Firman Tuhan mengatakan hendaklah kita hidup tetap di dalam Yesus. Hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Kenapa? Karena ketika orang keluar dari Yesus, diperhatikan baik-baik. Kalau orang keluar dari Yesus, artinya dia keluar dari keselamatan, keluar dari kehidupan yang kekal, keluar dari berkat yang utama, damai sejahtera, sukacita, bahagia dalam Kristus. Dia keluar dari situ. Perhatikan, orang yang keluar dari Yesus tidak akan lama hidupnya. Tuh, tidak akan mengalami sukacita. Sepertinya dia tetap bahagia. Wah, ketawa ketiwi. Tetapi apa yang terjadi kalau orang keluar dari Yesus? Ya, dia seperti ranting yang kering. Lalu firman Tuhan bilang apa? Dicampakkan, lalu dibakar, dibuang ke dalam api. Saudara, ini sungguh-sungguh ini firman Tuhan loh. Ini jelas ini mengatakan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu harus tetap di dalam Yesus. Karena begini, banyak yang akan membawa kita, banyak yang ingin mencoba membawa kita untuk keluar dari Yesus. Apakah itu pengajaran-pengajaran lain? Apakah itu bujukan-bujukan lain? Apakah itu kuasa-kuasa dosa? Atau kuasa-kuasa kehidupan kita yang lama? Diperhatikan baik-baik. Saudara, saya mau kasih tahu. Orang ketika ada dalam Kristus Yesus, dia diselamatkan secara utuh loh. Rohnya tuh menjadi sempurna, menjadi manusia yang baru. Tetapi namanya daging ini, saudara sekalian, ini mau menggoda kita terus, hidup yang lama. Memangnya kita bisa langsung lupa gitu sama hidup yang lama, sama kelakuan kita yang lama? Enggak bisa langsung. Tetapi kita harus mengalahkannya. Amin, saudara. Hidup kita yang lama ini, saudaraku sekalian, ingin membawa kita kembali ke kehidupan yang lama. Perbuatan-perbuatan kita yang lama-lama itu, kepercayaan kita yang lama, kelakuan-kelakuan kita yang lama, ingin membawa kita kembali. Tuh. Itulah sebabnya firman Tuhan tegas mengatakan melalui hambanya Paulus. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Tuhan, di dalam Yesus. Kamu sudah terima Yesus. Itu sebabnya jangan sampai keluar. Itu artinya jangan sampai keluar dari Yesus. Karena Tuhan Yesuslah jaminan kehidupan kita. Gak ada yang lain, saudaraku sekalian. Percayalah. Hendaklah hidupmu tetap di dalam. Sekali lagi, banyak hal-hal lain yang ingin membawa kita kembali kepada kehidupan yang lama. Ya.
kelakuan kita yang lama, dosa-dosa kita yang lama itu, dia mengintai terus tuh, ngintip-ngintip tuh dosa tuh, ngintip-ngintip tuh. Saudara kira dia sudah hafal karena dia pernah hidup di dalam kita, benar nggak? Tuh, Malaga tuh ngintip-ngintip terus dia tuh. Bujur dia. Badai koi sambil nipu, ya, itu mau mengintai terus. Aduh, itu mengintai karena kita pernah hidup di dalamnya. Itulah sebabnya Tuhan bilang, kamu telah terima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Tuhan, di dalam Dia, di dalam Yesus. Tapi bagaimana caranya, Pak? Supaya aku nggak kembali kepada hidup lama, supaya aku tetap di dalam Yesus. Diperhatikan firman Tuhan bilang begini. Ayat 7. Hendaklah kamu apa? Berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Ini saudara sekalian. Kalau orang berakar, dia pasti terbangun nanti ke atas. Karena gini, saudara, apa artinya akar? Akar itu adalah kekuatan dari dalam. Kekuatan yang ada di dalam. Itu yang harus dibangun dulu. Bukan kekuatan yang ada di luar, bukan penampilan. Yang di dalam dulu orang nggak lihat, wujud ya. Orang nggak lihat, itu makanya apa itu akar? Kekuatan yang ada di dalam. Untuk apa? Kekuatan yang ada di dalam untuk menghasilkan buah keluar. Karena begini, kalau hidup kita nggak menghasilkan buah, saudara sekalian, kita ditebang loh. Ditebang. Coba perhatikan pohon kelapa yang nggak ada buahnya, mau dibiarkan hidup terus? Atau pohon rambutan yang nggak pernah berbuah? Atau pohon mangga yang nggak pernah berbuah? Mau dihidupkan terus di tanah kita? Rugi kita. Akar berbicara tentang kekuatan dari dalam. Saudara, kalau mau tetap hidup dalam Kristus, perhatikan baik-baik. Kalau mau tetap hidup dalam Yesus, saudara, kalau mau kuat tetap hidup dalam Yesus, kita harus kuat di dalamnya. Ya, apa yang harus dikuatkan? Roh kita. Bagaimana caranya, Pak, supaya aku berakar? Bersekutu dengan Tuhan. Karena itu nggak dilihat orang. Amin. Bersekutu dengan Tuhan. Bangun hidup persekutuan dengan Tuhan. Berdoa, baca firman Tuhan. Saya nggak bosan-bosan mengatakan kepada saudara, pada jemaat Tuhan, baca setiap hari firman Tuhan. Amin, saudaraku. Kalau nggak begitu, nggak akan bertumbuh, nggak akan berakar. Nanti gampang keluar dari Yesus. Oh, orang lain bilang, ya nggak apa-apa aja berdukun sekali-sekali, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, pakai jimat-jimat, pakai papasal untuk mencari nafkah kamu, nggak apa-apa. Itu hal yang baik tuh. Saudara, ini kesaksian ini benar. Ini benaran ini terjadi. Saudara, sudah dibaptis, ditenggelamkan, kurang apa lagi? Ya. Sudah dilayani pelepasan, nangis, berlinang air mata ini. Wah, ya, sudah oke. Tapi perhatikan, hidupnya nggak berakar, nggak bangun persekutuan dengan Tuhan, tidak berdoa, tidak merenungkan firman Tuhan. Apa kekuatannya? Coba digoda oleh hidup yang lama lagi, kembali lagi 7 kali, lebih parah karena setannya lihat, rumahnya kosong, nggak ada penghuninya nih, mantap deh, pahala jatuh dulu, ya, rumahnya nggak berpenghuni.
Setannya bilang, aku panggil 7 yang lebih jahat lagi dari aku. Aku bawa teman-temanku tuh. Hidupnya lebih kacau. Saya mendengar itu, saudara sekalian, hancur hati. Tuh. Dulu nggak pernah jatuh ke dalam pelukan laki-laki lain. Sekarang jatuh kepada pelukan laki-laki lain. Nggak tanggung-tanggung. Laki-lakinya 7 kuat. 7 itu angka yang sempurna. Tuh. Lebih parah itu, makanya ikut Tuhan itu jangan macam-macam, saudara sekalian. Cukup satu macam, tetap setia aja, taat, itu aja. Gak bisa ikut Tuhan tuh bukan untuk ngisi waktu, iyalah. Gak enak kata-kata orang. Tidak begitu. Saudara perhatikan baik-baik. Tuhan gak paksa-paksa orang loh. Tuhan gak paksa-paksa orang. Tuhan kasih kita kehendak bebas. Bebas memilih. Tuhan kasih sama Adam pun seperti itu. Tuhan kasih sama malaikat sekalipun, ya. Tuhan kasih kehendak bebas. Mereka memberontak, Tuhan usir. Gak ada pengampunan bagi malaikat. Perhatikan baik-baik. Itulah mereka menjadi setan-setan. Setan-setan yang di jalan, setan-setan yang di mana-mana. Itu malaikat yang memberontak. Gak ada pengampunan bagi malaikat yang memberontak. Tetapi ketika kita berdosa, ketika kita mau berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat, Tuhan ampuni kita. Amin, saudaraku? Amin. Amin. Saudara, ini betul loh. Itu makanya firman Tuhan bilang, kamu sudah terima Yesus Tuhan kita. Hendaklah hidupmu tetap di dalam Tuhan, di dalam Yesus. Karena banyak apapun yang coba membawa kita keluar dari Yesus. Tuh. Tuh. Tetapi saya bersyukur sama Tuhan. Orang yang saya bilang tadi itu, dia masih mau dilayani. Masih mau kembali kepada Tuhan. Amin, saudaraku? Ya, biarkan Tuhan yang beracara dalam hidupnya. Siapapun yang mau dilayani, gak mungkin kita tolak kan? Emangnya siapa kita? Tuhan aja masih mau menerima orang yang berdosa, benar gak? Benar gak? Makanya kembali kepada Tuhan. Kalau ada sesuatu yang salah dalam hidup kita, cepat. Supaya apa? Supaya kita berakar di dalam Tuhan. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Saudara, perhatikan, kalau orang gak berakar di dalam Tuhan, dia tidak akan menghasilkan buah. Dia tidak bisa dibangun ke atas, saudaraku sekalian. Karena begini, kalau dibangun pun ke atas, orang itu akan ambruk, kena angin sedikit langsung tumbang. Tuh. Makanya saya bawa kemarin teman-teman kita, yuk makan bandrek, makan jahe, minum air jahe. Supaya apa? Supaya angin-anginnya keluar. Amin. Tetapi Ibu Robi memang tidak pernah bisa masuk angin dia. Haleluya. Ya. Hendaklah kamu berakar di dalam Tuhan dan dibangun di atas Tuhan. Saudara, ini perhatikan baik-baik. Kalau kita mau tetap ada dalam Yesus, hidup kita harus dibangun. Harus bertumbuh ke bawah dan ke atas, di dalam dan di luar. Apa itu membangun diri di luar? Bersekutu dengan saudara seiman. Itulah sebabnya Tuhan bilang, jangan jauhkan dirimu dari pertemuan-pertemuan ibadah. Jangan. Amin, saudara. Jangan jauhkan dirimu. Karena begini, gak ada yang akan kuat. Inilah komunitas kita. Nggak ada yang kuat, saudaraku sekalian, perhatikan. Nggak ada yang kuat. Jangan jauhkan dirimu dari pertemuan ibadah. Supaya apa? Supaya hidup kita terus terbangun. Tuhan nggak suruh kita berkurung di kamar tuh.
Biarlah kau di kamarmu terus berdoa aja kamu. Siang malam di kamarmu aja terus 24 jam. Enggak begitu. Bujur ya. Ada kalanya kita mancing bersama-sama, nyedot bersama-sama, benar nggak? Hendaklah kamu berakar di dalam tuh dan dibangun di atas Tuhan. Dibangun di atas kebenaran. Tuh, saling membangun. Tuh, ada firman Tuhan yang kita terima. Tuhan gak suruh kita dikurung di kamar, ya. Ibadah hanya nonton YouTube. Bukan begitu, enggak. Itu hanya untuk tambahan bagi kita aja itu, untuk tambahan pengetahuan akan firman. Amin, saudaraku. Jadi firman Tuhan bilang apa? Supaya kita berakar di dalam Tuhan dan dibangun di atas tuh. Relakan diri saudara supaya ini perhatikan baik-baik. Nggak ada yang namanya ikut Tuhan itu tanpa proses. Itu makanya dibangun itu proses itu namanya. Berakar itu proses. Supaya akar kita kuat, supaya kita kokoh menghadapi tantangan hidup. Supaya kita kuat menghadapi godaan. Amin, saudaraku? Amin. Supaya rumah tangga kita, keluarga kita kokoh. Saudara jangan saudara. Cobaan sekarang ini saudara sekalian, yang coba membuat kita keluar dari Tuhan itu nggak gampang-gampang loh di HP. Bisa membuat kita keluar, bisa membuat rumah tangga kita rusak gara-gara HP. Oh, Bu Mas tuh seksi. Ganteng. Cakep. Ganteng tutup. Aduh, kalau suamiku, hidungnya melebar ke samping kiri kanan. Amonite, aduh, ke depan hidungnya. Kila pemain sepak bola. Ulu barat kita lihat hal yang tidak bagus. Itu dari HP saja saudara sekalian. Akhirnya bisa chatting, bisa WA sama orang. Kalau kita nggak kuat saudara sekalian, tuh, yang kayak gitu tuh bisa menghancurkan rumah tangga loh. Jangan anggap remeh. Amin, saudaraku. Ini bukan hanya laki-laki, saudaraku sekalian. Bukan hanya laki-laki sekarang, ibu-ibunya. Kalau nggak kuat dalam Tuhan, selesai kita. Tukar nomor HP dengan laki-laki lain. Suaminya lagi ke hutan sana mencari sebongkah berlian. Ini sudah kejadian di mana-mana, saudara saya bilang ini. Bukan maksudnya kita nggak berdandan juga, bukan kita nggak boleh pakai lipstik, pakailah. Ya, yang terbaik bawa untuk Tuhan, amin. Tadi saya hampir nggak kenal tadi Ibu Radus. Doa persembahan, silakan Ibu Radus. Saya lihat, siapa ini? Saya kira orang dari Amerika sana. Ya, tetapi dia tetap cinta sama suami. Tetap sayang sama suami. Walaupun suaminya ya bagaimana dia tetap akan mengatakan sama suaminya, I love you ya. Amin. Karena hidupnya itu berakar di dalam Tuhan dan dibangun di atas Tuhan. Kemudian apa kata firman Tuhan? Kita harus berakar dan dibangun. Dan semakin teguh kata Tuhan. Kata firman Tuhan melalui Paulus nih. Dan hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Itu makanya jangan dengan firman Tuhan hanya untuk melupakan saja. Ingat firman Tuhan yang sudah disampaikan, yang diajarkan.
Amin, saudaraku. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman. Saudaraku sekalian, bagaimana supaya kita teguh dalam iman? Layani Tuhan. Artinya apa? Dengar firman Tuhan dan lakukan. Iman tanpa perbuatan itu adalah iman yang mati, yang kosong. Hanya batasnya di bibir saja. Benar gak saudaraku sekalian? Firman Tuhan bilang gitu loh, dan mengingatkan. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman. Karena begini, banyak pengajaran-pengajaran. Semakin banyak, ini Kolose ini tuh udah dituliskan. Karena banyak pengajaran-pengajaran palsu yang menyerang umat Tuhan. Jemaat Tuhan, pengajaran-pengajaran nggak apa-apa aja. Coba nanti saudara baca ya, ayat 8 itu. Hati-hatilah supaya jangan ada yang membawa kamu dengan filsafat-filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus tuh. Jemaat itu mau ditekan dengan ajaran-ajaran palsu. Nggak apa-apa aja. Kamu ikut roh ini, roh nenek moyangmu tuh baik dah, menjaga kamu. Mana ada roh-roh dunia ini? Roh-roh dunia ini artinya setan-setan loh saudara sekalian. Ini dihaluskan saudara sekalian. Mana ada setan bisa bikin damai sejahtera sukacita? Coba perhatikan berkelahi. Bujur dia? Aduh, kan kita udah sering dengar kesaksian. Ya, dia bekerja pakai percakan telur di lantingnya, pakai minyak ini minyak itu, kurang minyak apa lagi, minyak jelantah gitu udah dipakai barangkali. Bujur dia? Akhirnya pulang-pulang bawa parame 10 kapling ya, 10 kepeng, berkelahi sama istri, ya, istri dapat uang main judi, bujur dia? Aduh, saudaraku, nggak apa-apa aja, kamu pakai ini pakai itu, nggak apa-apa aja, nanti datang aja lagi duit itu, tenang aja kamu, santai aja, santai aja. Tuhan gak melarang juga kita untuk kebahagiaan kita kok. Pengajaran kayak apa itu? Ada lagi sekali selamat diselamatkan, sekali terima Yesus diselamatkan seterusnya walaupun berbuat dosa. Pengajaran apa itu? Itu udah banyak loh sekarang di internet, di YouTube, di Facebook, di TikTok. Saudara kan komen TikTok semua di sini kan? Tuh, banyak pengajaran-pengajaran aneh. Gak usah bayar perpuluhan, gak usah suka-suka kita aja. Kalau kasih enggak. Bujur ya? Oh, banyak pengajaran. Itu makanya saudara hati-hati. Kita bukan bicara tentang 10% lagi, seluruh hidup kita kasih sama Tuhan. Udah tingkatannya udah lebih tinggi lagi. Makanya Tuhan ingatkan ayat 8 itu melalui hambanya Paulus itu, hati-hatilah. Banyak yang bilang bukan hanya Yesus jalan keselamatan tuh. Ayat 9 mengatakan sebab di dalam Dialah berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan kealahan. Tuh. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Hanya Yesus yang berkuasa atas segala-galanya, nggak ada yang lain. Banyak sekarang nanti orang-orang akan mengalihkan. Nggak apa-apa aja lah. Di luar Yesus nggak apa-apa aja. Dicampur-campur dengan yang lain nggak apa-apa aja. Nah, itulah sebabnya firman Tuhan bilang, kamu sudah terima Tuhan Yesus, kamu harus tetap di dalam Yesus. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Selalulah mengucap syukur. Amin, Rabu? Dasar dia tuh, kalau aku lihat ini suami kayak apa? Masih untung dia punya suami, orang lain banyak gak punya suami. Benar gak? Banding-bandingkan suaminya dengan orang lain.
Suami aku ini sekali ku tendang aja langsung melambung ke Palangkaraya sana. Jangan begitu. Amin. Sayangi dia, nanti dia akan pulih, berubah dengan kuasa Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Amin. Amin. Ini nggak ada yang mau ngamin, kamu aja suaminya biar aja manggil gitu. Amin. Tuhan akan selamatkan suami-suami melalui istri. Amin. Sayangi dia, bikin kopinya kalau kamu ketemu. Jangan kamu lototin matanya, nanti mau keluar dia nanti. Akhirnya dari lari tunggang langgang. Jadi ada singa di rumah katanya. Ya, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saudara, mengucap syukur itu diperhatikan baik-baik. Ya, membuat kita mengakui akan keberadaan Tuhan, bahwa hidupku ini ada karena Tuhan. Aku diberkati, aku bisa makan minum ini karena Tuhan yang pelihara aku. Itu mengucap syukur, mengakui Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Aku sehat ini karena Tuhan, aku kuat ini karena Tuhan, bukan karena aku. Coba bayangkan saudaraku sekalian, sakit pilek dikit aja kita udah bagaimana? Kayak cerita ibu Radus itu sakit kepala kan? Sudah mau, sudah hampir nggak datang ibadah. Coba, akhirnya dia tetap datang ibadah dan dia disembuhkan tuh Tuhan. Tuh, kita ini bukan, makanya mengucap syukur kata Tuhan. Bagaimana supaya kita tetap tinggal dalam Kristus? Ya kita harus berakar dan dibangun di atas Tuhan. Amin, saudaraku. Dan semakin bertumbuh dalam iman. Dan harus terus mengucap syukur. Mengucap syukur setiap hari, makanya bangun pagi ucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Bangun pagi jangan langsung ingat utang dulu. Amin, saudaraku. Waduh, lihat dulu ada WA lagi nggak penagih hutang. Jangan begitu. Mengucap syukur dulu sama Tuhan. Aku mau bayar hutangku Tuhan. Aku nih anakmu Tuhan, tolong aku supaya aku nih nggak berhutang lagi. Amin. Karena Tuhan akan berkati kita lebih lagi. Kita bukan orang yang berhutang, kita orang yang memberikan, memberi, bahkan memiutangi. Amin, saudaraku. Nah, melimpahlah dengan ucapan syukur. Amin, bersyukur. Kalau kita bersyukur, nanti hati kita bersuka cita. Kalau kita bersyukur, nanti kita bergembira. Amin. Orang akan melihat, kok beda ya. Mama Nawi itu semakin hari semakin beda loh, kata orang. Coba, semakin beda Mama Nawi itu. Kok bisa dia sekarang ngomongnya lemah lembut? Kalau dulu kasar Mama Nawi itu, kata orang mungkin barangkali. Tapi sekarang coba. Amin, saudaraku. Karena kalau hati kita melimpah dengan syukur, wajah kita juga berseri-seri. Susah tuanya. Amin. Susah tuanya wajah ini. Coba. Dikira orang saya masih umur 25 tahun kali ya. Tuh. Mungkin barangkali. Ternyata sudah 52 tahun. Coba. Kenapa? Karena mengucap syukur. Tuhan, terima kasih untuk istriku, terima kasih untuk anak-anakku, terima kasih Tuhan untuk kesehatan, kekuatan. Terima kasih Kau layakkan aku untuk melayani Tuhan. Mengucap syukur. Amin. Terima kasih Tuhan untuk keluarga Tuhan di Beri Rambang. Terima kasih untuk jemaat Tuhan. Amin, saudaraku. Mengucap syukur. Amin. Kamu sudah terima Tuhan Yesus, dan hendaklah hidupmu tetap di dalam Yesus. Jangan mau keluar dari Yesus. Jangan mau keluar dari Tuhan Yesus. Haleluya. Aduh Pak Tada, nanti kalau bangunan yang baru nih, dipasangkan AC-nya yang bagus. Ini keringat saya ini masuk ke mata saya. Aduh. Kita doakan supaya nanti gedung kita pakai AC lah ya. Ya, 17 meter di belakang ini. Tadi saya mikir berapa nanti jendelanya ini mau dipasang.
Wis, luar biasa ya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman-Mu sudah disampaikan. Teguhkan firman-Mu Tuhan atas setiap kami. Kami percaya Engkau melihat kami. Kau sudah angkat kami menjadi anak-Mu Tuhan, menjadi milik kesayangan-Mu. Kami sudah menerima Engkau Tuhan, karena Engkau yang berfirman, barang siapa yang menerima Engkau, barang siapa yang menerima Engkau Tuhan, Kau berikan kuasa menjadi anak-anak-Mu Tuhan, yaitu mereka yang percaya dalam nama-Mu. Tuhan, kami sudah menerima Engkau dan kami tidak mau keluar dari Engkau Tuhan. Kami mau tetap ada di dalam Engkau, melekat dengan Engkau. Dalam nama Yesus, melekat terus dengan Engkau Tuhan. Kami enggak mau Tuhan terpisah dari Tuhan. Karena kalau kami terpisah dari Tuhan, kami akan hancur. Hidup kami menjadi kering. Kami tidak punya arti apa-apa Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, teguhkan firman-Mu atas setiap kami, untuk kami terus berakar dan bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Untuk kami terus semakin bertumbuh dalam iman, semakin teguh dalam iman kepada Engkau. Dan hati kami melimpah dengan ucapan syukur, sehingga kami tidak bisa digoyahkan oleh angin-angin pengajaran apapun yang coba membuat kami jauh dari Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan, sebelum kita doa tutup, saudara sekalian, ya, kita berdoa. Nanti di Palangkaraya ada doa puasa 3 hari loh, ya, Selasa, Rabu, Kamis, ya, jam 1 siang di Palangkaraya. Di sini juga harus doa puasa lah ya, ya. Doa puasa kalian lah. Doa puasa, minta pertolongan Tuhan. Bisa di Pal 9 ya. Kita mau mengalami terobosan yang baru. Segala sesuatu itu dimulai dari doa. Ya, 3 hari, Selasa, Rabu, jam 1 siang. Kita mau merendahkan diri, kita mau betul-betul minta sama Tuhan. Nah, begini saudara sekalian, kalau kita doa, ini perhatikan, kenapa Tuhan ajarkan kita berdoa, ampunilah kami akan kesalahan. Saudara, kalau berdoa, apalagi berdoa puasa, jangan bawa kesalahan. Kalau Tuhan mengingatkan kita membereskan sesuatu, bereskan cepat. Amin, saudara. Kan minggu lalu kita udah belajar, ya. Kita suka berdoa, tetapi Tuhan kasih tahu firman-Nya kita nggak mau lakukan. Ya gimana? Kita hanya doa, tinggal doa. Amin, Robo? Seperti Yosafat, dia berdoa, ya, mencari wajah Tuhan, dan dia mendengar firman dan dilakukan. Seperti kesaksian Ibu Robi yang kemarin. Amin. Nah, kita mau doa puasa 3 hari. 3 hari dulu lah. Ya, ada yang 21 hari, ada yang sebulan. Ya, tapi kita 3 hari dulu lah. Kita mau bersepakat bersatu bersama-sama berdoa. Amin. Untuk jiwa-jiwa. Ini mendesak. Ini mendesak ini. Jiwa-jiwa harus diselamatkan. Amin. Kita berdoa pertama-tama untuk jiwa-jiwa. Ya, selebihnya itu barulah kita berdoa untuk pokok-pokok doa kita yang lain. Kita minta sama Tuhan, berikan isi hatimu itu Tuhan. Apa isi hati Tuhan? Ya, jiwa-jiwa diselamatkan. Suami kita, istri kita, ya, Mina mama kita, ulu baka kita, supaya diselamatkan Tuhan. Ini mendesak. Karena begini, kalau mereka tidak terima keselamatan yang daripada Tuhan selagi masa hidupnya, mereka gak akan terima keselamatan, kehidupan yang kekal. Itu makanya kita berdoa berpuasa, amin, supaya Tuhan berikan isi hatinya itu, jiwa-jiwa diselamatkan, amin. Nanti Selasa, Rabu, Kamis kita akan ada doa puasa. Kalau saudara nggak bisa ke Palangkaraya, doa puasa di sini, amin. Ya, Pak, bagaimana kami jaga babinya? Ya, doa puasa lah di sini. Amin, saudaraku. Doa puasa, doa puasa.
Ambil waktu doa puasa, amin. Kemudian saudaraku sekalian, kita doakan ini. Nih, saya sudah dapat kemarin WA dari Bapak Tada. Apa katanya? Tukangnya minta upahnya untuk naikkan batako saja ya. Ya, mintanya 11 juta loh saudaraku sekalian. Ada yang bilang mahal, ada yang bilang murah, ada yang ini itu. Ya, kita doakanlah, amin saudara. Coba mau naik batako, uangnya dari mana Pak? Ya dari Tuhan, melalui saudara. Melalui saudara ini agak pelan yang lainnya. Karena begini, kalau kita menabur kita akan menuai. Itu udah hukumnya, hukum kerajaan sorga, hukum alam pun seperti itu. Barang siapa menabur ya. Tapi aku Pak gak punya apa-apa untuk minta sama Tuhan. Tuhan, aku mau menabur. Gereja kami perlu pembangunan Tuhan. Perlu beli besi, beli semen, beli batako. Coba batako kita kurang lebih 2.000 yang kita perlukan. Katanya 2.000 batako loh, banyak itu. Semennya belum besinya lagi, pasirnya, batunya, wah. Tetapi semuanya itu gampang bagi Tuhan, amin. Nanti saudara, bagaimana caranya aku mau menabur Pak Bapak yang macam? Tuhan kasih cara, pekerjaanmu akan diberkati Tuhan. Amin saudaraku. Haleluya. Tuhan memberkati kita. Nanti kalau gedungnya sudah jadi, ya makanya di belakang juga harus dibangun itu. Makanya kita nanti berpikir di mana WC-nya nanti di anunya. Makanya kita berbicara baik-baik. Ya, berapa jendela yang mau kita pasang? Dengan ukuran 17. Benar nggak saudaraku? Supaya bagus gitu loh. Untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita kan harus siapkan 500 bangku. Ya 300 dulu lah. Supaya jiwa-jiwa itu duduk dengan baik, amin. Dan mengalami lawatan Tuhan. Saudara siap, amin? Siap menjadi penuai Tuhan di akhir zaman? Siap? Mari kita bangkit berdiri. Kami ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Oh Bapa, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Demi nama Yesus. Demi nama Yesus. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Bapa kami yang kudus. Ajaib Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya, segala puji hormat kemuliaan bagi-Mu Bapa. Ini kami anak-anak-Mu Bapa, milik kesayangan-Mu yang sudah Kau tebus dengan darah-Mu. Kami mau tetap tinggal di dalam Engkau. Kami mau tetap melekat di hati-Mu Tuhan. Oh, kami bersyukur untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk rumah tangga kami, keluarga kami yang Kau pulihkan. Terima kasih Tuhan. Engkaulah segalanya bagi kami Tuhan. Oh, kami minta
jiwa-jiwa datang kepadamu Tuhan. Kami minta isi hatimu Tuhan. Oh Bapa, kami sembah Kau Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Kami bersyukur untuk pertemuan ibadah kami di tempat ini Tuhan. Saudara-saudara kami yang tidak datang bersama-sama kami dimanapun mereka berada, Tuhan jamah mereka, Tuhan jamah mereka. Semakin pulihkan hidup mereka Tuhan. Apapun yang mereka sedang hadapi Tuhan, tolonglah mereka untuk mereka setia kepada Engkau. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu sudah diberitakan. Berkati setiap jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Bangkitkan gereja-Mu di tempat ini untuk semakin cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, taat setia kepada Engkau Tuhan. Terus berakar dan bertumbuh di dalam Tuhan, menghasilkan buah yang lebat bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih, berkati gereja-Mu Tuhan. Berkati rumah tangga mereka, hidup nikah mereka, usaha pekerjaan jemaat-Mu di tempat ini berkati Tuhan. Engkaulah yang menjadi pembela bagi mereka Tuhan. Karena mereka jemaat-Mu di tempat ini adalah milik kepunyaan-Mu sendiri, milik kesayangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Jadikan jemaat-Mu menjadi terang, menjadi berkat bagi banyak jiwa-jiwa, khususnya bagi desa Bereng Rambang dan sekitarnya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau pulang ke rumah kami. Sertai kami Tuhan, tibakan kami di rumah kami, berkumpul dengan keluarga kami, dengan anak-anak kami, dalam sukacita, dalam damai sejahtera yang daripada Tuhan. Dalam nama Yesus, diberkati semua keluarga kami, dipulihkan Tuhan, disembuhkan Tuhan, dibuat Tuhan semakin cinta Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala kuasa-kuasa roh maut bercelaka yang coba mengganggu kami, kutuk-kutuk keturunan, roh kemiskinan, kemelaratan yang coba-coba mengganggu kami, semuanya itu kami sepakat, kami ikat, tolak patah, hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus yang berkuasa. Sakit penyakit keluar dalam nama Yesus, kesombongan, keangkuhan, kecongkakan pergi dalam nama Yesus. Umat Tuhan di tempat ini adalah umat Tuhan yang bertumbuh dalam iman kepada Tuhan, kuat teguh dalam iman. Terima kasih Bapa, penduduk desa ini juga Tuhan berkati. Selamatkan desa ini Tuhan, lebih lagi Tuhan, demi nama Yesus yang berkuasa, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari jemaat Tuhan, angkatlah tanganmu, terima berkat Tuhan. Biarlah berkat kasih karunia dan sejahtera daripada Tuhan dalam Yesus Kristus Tuhan anaknya yang tunggal itu menyertai engkau dan saya. Diberkatilah engkau dimanapun engkau berada, diberkati rumah tanggamu, hidup nikahmu diberkati Tuhan, usaha pekerjaanmu diberkati Tuhan. Engkau menjadi kepala bukan menjadi ekor. Engkau menjadi berkat, engkau menjadi berkat, engkau menjadi berkat bagi banyak jiwa-jiwa, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus yang berkuasa, Tuhan mencukupkan semua yang kau perlukan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan biarlah Tuhan persekutuan dengan Roh Kudus Maranatha sampai Tuhan menjemput orang yang percaya kepadanya. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, kami mengucap syukur, dan kami percaya penuh. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati, haleluya. Selamat hari Minggu. Sampai basah Doa kamu di gereja.
memang lagi